Oke, kita mulai saja karena sudah pukul 13.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada hari ini peserta Wiragama Investa 2024. Senang sekali bisa menyapa rekan-rekan ya di pertemuan ketiga atau langkah ketiga dari rangkaian sekolah bisnis Wiragama Investa 2024 yang terbagi menjadi dua bagian, yakni sekolah wirausaha untuk level 0, 1, dan 2, lalu kemudian ada sekolah leader untuk level 3 dan level 4. Hari ini seperti biasa untuk level 2 kita akan mulai pukul 13.00 sampai selesai nanti. Di akhir nanti ada sesi tugas, lalu kemudian juga ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan rekan-rekan memanfaatkan event ini untuk sebaik-baiknya, untuk belajar lebih banyak dari praktisi secara langsung, yang kemudian bisa kita harapkan untuk bisa membantu rekan-rekan semuanya, usahanya atau bisnisnya kemudian bisa naik ke level berikutnya, gitu ya. Untuk level 2 sendiri, harapannya ketika sudah memiliki tim, ya sudah bekerja dengan rekan kerja yang lain gitu ya, harapannya naik level ke level 3 ketika rekan-rekan bukan hanya memiliki tim di internal, tapi juga memiliki tim di eksternal, mungkin dalam bentuk kemitraan atau cabang dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai pembuka seperti biasa ya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faizi selaku ketua dari panitia Wiragama Investa 2024. Hari ini akan menjadi host gitu ya untuk sesi materi pada siang hari ini. Izin untuk menjelaskan sedikit tentang Wiragama Investa 2024, yakni acara kompetisi UMKM layak invest dan UMKM layak ekspor. Dari kompetisi ini kita memiliki beberapa agenda ya sesuai dengan timeline yang sudah dibuka. Pendaftaran dari Juli ya hingga akhir Agustus kemarin. Lalu kemudian kita masuk sekarang ke tahap sekolah bisnis, yakni mulai dari 1 September 2024 sampai nanti kira-kira ada di pertengahan Oktober ya 2024. Kurang lebih ada 6 pertemuan gitu ya. Dan ini kita masuk ke pertemuan pertengahan di pertemuan ketiga. Nanti ketika sudah selesai, kita akan adakan eh, bazar ya, bazar pameran yang akan menunjukkan rekan-rekan punya usaha gitu ya, itu bisa untuk buka cabang atau buka kemitraan seperti itu. Jadi semacam kayak bazar franchise. Harapannya bisa seperti itu. Nanti untuk lokasi masih under konfirmasi. Eh, lokasi yang sedang kita usahakan salah satunya adalah Bandara Kertajati, salah satu bandara terbaru di Jawa Barat ya. Nah itu kita sedang kerjasama dengan Pemda untuk mengadakan bazar atau kurasi di tempat tersebut. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan untuk event berikutnya yaitu inkubator dan akselerator, di mana rekan-rekan nanti akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah bisnis, lalu memastikan bahwa memang bisnisnya kemudian bisa naik level ya atau naik kelas. Dan kemudian nanti diakhiri dengan sesi presentasi bisnis ya, teman-teman nanti diharapkan punya presentasi bisnis masing-masing untuk pitching. Pitching ini nanti akan merupakan kegiatan atau aktivitas rekan-rekan nanti akan mempresentasikan bisnis kelebihannya, ke apa namanya nilai uniknya gitu ya dari bisnis tersebut kepada investor ya, dengan harapan ya teman-teman nanti akan dimenangkan dan mendapatkan modal dari investor-investor yang nanti akan kami tentukan seperti itu. Itu mungkin sekilas update tentang event kita Wiragama Investa 2024 yang sekarang sudah masuk ke minggu ketiga untuk sekolah bisnis seperti itu. Berikutnya hari ini ya kita alhamdulillah sudah kedatangan Coach Wai Suryagama yang sudah ada berada di tengah-tengah kita. Boleh mungkin say hi dulu Coach. Halo, selamat siang. Halo rekan-rekan. Oke. Terima kasih Coach karena Baik, Mas Rizky. menyempatkan Ya. waktunya sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini yang akan berbagi kepada kita tentang aturan permainan dalam sebuah bisnis ya. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi materi
Beliau adalah Coach Wei Suryagama, founder dan CEO Media UMKM Indonesia, business advisor di Growthy Kids Fashion dan Naik Kelas Consulting. Beliau juga seorang manajer di inkubator bisnis Kelungkung Entrepreneur Creator, master mentor di Micro Mentor Indonesia, dan juga aktif di Garda Transbumi UMKM. Nah, beliau hari ini akan membahas tentang aturan permainan dalam berbisnis ya, yang kurang lebih nanti akan membahas tentang seputar SOP gitu ya, ngomongin tentang KPI, budaya dan lain sebagainya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut bersama materi kita pada hari ini kepada Coach Wahyu Suryagama. Kepada beliau, saya persilahkan. Silakan, Coach. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Indowira dan teman-teman peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang ya. Jadi rekan-rekan semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya sangat berbahagia bisa ketemu nih rekan-rekan semuanya dari peserta uh, Wira Invest tahun 2024 ya. Sangat luar biasa tadi Mas Pausi dan tim, terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk berbagi hari ini. Jadi hari ini hari yang sangat luar biasa. Tadi Mas Pausi udah jelasin tentang banyak programnya, sangat luar biasa ya. Jadi di program Wiragama Investa 2024 ini teman-teman akan mendapatkan selain belajar bersama juga ada peluang-peluang yang sangat luar biasa. Ini teman-teman sangat luar biasa. Jadi saya langsung aja di siang hari ini kurang lebih nanti saya tidak bermaksud menggurui teman-teman hari ini. Jadi kita saling sharing saja teman-teman. Jadi semuanya mungkin sudah berpengalaman juga dalam segi bisnis dan segala macam. Tapi mari kita mencoba berbagi dan kita saling mengisi mana mungkin spot-spot yang memang kurang dari teman-teman yang sudah dilalui. Nah, oke, saya mohon share screen. Bisa? Suara saya sudah kedengaran jelas belum nih? Aman ya? Sangat jelas, Coach. Aman. Benar, Bu. Aman. Oke. Terdengar, Bu. Ya. Oke, jadi sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu rekan-rekan semuanya. Di sana ya. Oke, sudah kelihatan screen saya? Di loading, Coach. Oke, siap. Oke, jadi sambil menunggu ya teman-teman, kita akan bahas di level kedua, di langkah ketiga ini tentang sebuah aturan permainan ya. Jadi sambil nunggu loading screen-nya, jadi saya akan bahas sedikit dulu apa sih sebenarnya sebuah aturan permainan. Oke, mungkin di kolom chat dulu teman-teman, teman-teman di usahanya masing-masing ini sudah punya peraturan nggak yang tertulis? Nah, oke, silakan di kolom chat dulu nih. Oke. Oke, silakan. Atau misalkan ada yang sudah punya atau yang belum. Nah, itu. Oke, ini oke. Bentar. Nah, dari Mbak Sri Supriyatin sudah coach. Oke, ini luar biasa ya kalau misalkan sudah ada yang tertulis. Oke. Oke. Teman-teman sambil jalan kita lanjut saja dulu. Nah, kita akan sharing dulu nih. Sebenarnya kenapa sih kita perlu yang namanya sebuah aturan permainan dalam sebuah bisnis. Oke. Oke, screen saya udah aman ya? Udah kelihatan ya teman-teman semuanya? Sudah, Coach. Aman. Oke, siap. Nah, oke ini ada sebuah
quote ya. Jadi teman-teman, jadi dalam sebuah bisnis, sebentar, saya kok nggak mau, sebentar. Oke, ini ada sebuah quotes. Jadi kekuatan tim terletak pada setiap anggotanya. Kekuatan setiap anggota adalah timnya. Nah, ini dari Philip Jackson. Jadi intinya teman-teman adalah dalam sebuah bisnis, apalagi teman-teman sudah punya tim ya, sudah ada tim kerjanya, sudah ada mungkin satu atau dua, itu adalah kekuatan yang teman-teman miliki ya. Nah, itu sumber daya. Nah, tanpa mereka teman-teman tidak akan berdaya. Jadi itu maksimalkan timnya. Tapi dalam sebuah usaha, tim ini perlu diatur. Nah, makanya kita belajar hari ini tentang sebuah aturan permainan apa sih yang perlu dalam usaha kita sebenarnya, apalagi yang skala mikro, kecil dan menengah ya. Mungkin yang baru-baru usaha atau yang mikro ini tidak memikirkan dulu tentang aturan-aturan apa yang harus dilakukan sama tim-timnya, mengalir aja. Tapi alangkah baiknya dari awal sudah ditentukan. Setiap orang yang masuk ke tim bisnisnya kita, itu kita sudah tentukan tugas mereka apa sih. Nah, aturannya mereka. Nah, sebelum menentukan tugasnya, tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita sediakan. Nah, oke. Sebelumnya saya mohon perkenalkan diri dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut ke materinya hari ini. Jadi ini profil saya, tadi Mas Fauzi sudah jelaskan secara singkat. Jadi saya memang sejak 2012 tuh aktif di UMKM ya, usaha mikro dan kecil. Nah, saya seorang founder dan CEO juga di sebuah startup yang bergerak di bidang digital media, itu media UMKM Indonesia dengan platform Instagramnya Info UMKM ID dan websitenya Info UMKM Indonesia. Terus saya juga business advisor di Growbig Kid and Special. Ini adalah bisnis yang kami jalani itu untuk passion anak-anak. Jadi terus advisor juga di Naik Kelas Consulting, itu perusahaan konsultan fokus pada usaha mikro dan kecil. Terus saat ini juga saya dipercaya sebagai manajer inkubator bisnis di Klungkung Entrepreneur Creator, sebuah inkubator punya pemerintah di mana untuk meng-scale up usaha-usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Klungkung, Bali ya. Saya tinggal di Bali ya. Nah, saya juga aktif di Master Mentor, Micro Mentor Indonesia. Kalau teman-teman ada mau program mentoring juga bisa ke platform Micro Mentor. Terus saya juga aktif di Garda Transbumi. Nanti di sosial media saya bisa teman-teman kontak ya di Instagram, bisa di Facebook juga bisa. Terus sertifikasi untuk saat ini sertifikasi saya juga sudah tersertifikasi BNSP itu sebagai pendamping usaha mikro usaha UKM ya. Terus ada juga fasilitator pendidikan untuk UMKM. Terus saya juga tersertifikasi untuk sosial media marketing. Jadi saya juga aktif di TikTok ya teman-teman. Kalau punya TikTok silakan juga ke TikTok ya. Oke. Nah, ini mungkin kurikulum. Nah, yang pertama tuh strong leadership, kemudian sudah mungkin teman-teman sudah dapetin juga, terus goal bersama itu sebuah bagaimana membuat visi dari sebuah usaha, terus kita masuk ke aturan permainan. Setelah teman-teman mengerti bagaimana menjadi leader yang strong, terus sudah menentukan tujuan perusahaan sebagai seorang leader, tentunya kita harus membuat yang namanya sebuah aturan dalam usaha tersebut. Nah, oke, saya akan ada ilustrasi ya rekan-rekan. Nah, kenapa sih setiap usaha atau organisasi apapun, tidak melulu usaha ya, bisnis yang berbentuk ada timnya, itu harus memiliki yang namanya aturan. Nah, itu. Sederhananya gini teman-teman. Nah, kita sudah membuat yang namanya goal atau visi kemarin ya. Nah, untuk mencapai sebuah visi, sebuah tujuan, itu aturannya harus jelas, harus ada rambu-rambunya, sama kayak kita naik motor atau naik mobil ya. Nah, kita sama tim kita naik mobil, misalkan mau kemana, anggaplah mau ke Jakarta. Nah, teman-teman, kalau sudah sepakat nanti mau jam makan siangnya jam berapa, terus sholatnya berapa menit, jam makan siangnya berapa menit, terus kita istirahat di mana saja. Nah, itu sudah jelas. Jadi sudah satu tujuan, nggak di pertengahan jalan kita akan
oh saya mau ini dulu, sehingga perjalanan itu akan lambat. Nah, kalau kita sudah sepakat, sudah buat aturan tertulis dulu, kita mau istirahat di mana, mau sholat di mana, makan siang di mana, itu kita udah tahu inilah aturannya. Gitu. Setiap orang harus pegang itu, setiap orang punya fungsinya masing-masing dan itu. Nah, ini aturan kenapa kita perlu aturan dalam sebuah usaha atau bisnis. Di gambar pertama, yang paling kiri teman-teman, itu kalau kita tidak punya aturan. Yang penting itu tim saya, yang penting dia produksi, jualan dia dan segala macam. Nah, itu tanpa aturan pemiliknya ke kanan, nanti timnya bisa ke kanan, ke kiri, kemana arahnya nggak jelas. Nah, tanpa aturan arah tidak jelas. Nah, terus tanpa aturan itu terlalu banyak arah. Nah, mungkin teman-teman punya aturan tapi tidak tertulis ya. Nah, nanti misalkan aturannya gini gitu kan. Nah, tapi teman-teman tidak tulis. Setiap tim itu tidak tahu gitu. Tahu mungkin hanya sekilas-sekilas sehingga banyak arah. Nah, jadi teman-teman sebagai pemilik maunya ke selatan, ada timnya yang ke timur, ada timnya ke barat, ada juga yang ke utara. Nah, ini harus jelas. Nah, kalau teman-teman sudah membuat aturannya dengan aturan dan kejelasan arah dan tujuan. Nah, di sini teman-teman aturannya harus jelas, harus tertulis. Setiap orang harus punya tugas masing-masing. Nah, aturan dalam usaha ini apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Sederhana ya. Nah, ada yang namanya SOP, ya, itu standar operasional prosedur. Ini dulu. Jadi setiap usaha itu harus ada standar yang harus dilakukan. Misalkan saya langsung kasih contoh saja ya teman-teman. Misalkan teman jualan bakso. Nah, setiap jualan bakso kan pasti berbeda-beda ya. Nah, salah satu standar membuat eh, pentol bakso gitu kan. Itu ada standarnya. Standar operasionalnya misalkan contoh dari memilih daging yang dipilih itu seperti apa. Nah, itu harus jelas. Nah, misalkan hanya memakai dadanya saja. Nah, untuk sekian kilo tambahan tepungnya berapa? Berapa itu harus jelas. Nah, langkah berikutnya setiap habis menggiling bakso, memilih daging itu menambahkan adonan. Sorry, menggiling menggiling baksonya, menyiapkan adonan gitu. Misalkan adonannya apa saja, tepung yang lain, terus bahan-bahan bumbu ini harus jelas ya. Waktunya berapa menit sih kita memilih bahan dan membersihkan bahan, ini harus jelas ya. Misalkan contoh si karyawan A kita tugaskan untuk memilih bahan, jangan sampai dia memilih bahan saja 2 jam. Nah, itu sampai membersihkannya. Ini harus jelas, harus kita kasih batasan waktunya. Habis itu habis menggiling dan mengadon, nah itu terus habis itu mengemas atau misalkan atau proses yang lainnya. Ini harus jelas, teman-teman harus tahu proses di setiap usahanya apa yang harus dilakukan, mulai dari produksi sampai produk itu terjual. Nah, gitu. Itu namanya SOP, berapa menit dan siapa yang melakukannya. Sederhananya seperti itu. Terus ada yang kedua adalah KPI, Key Performance Indicator. Nah, setiap individu atau tim itu termasuk teman-teman sebagai leader harus ada yang namanya indikator jelas. Misalkan tadi dalam SOP-nya yang bertugas untuk memilih bahan namanya si Budi itu kan. Nah, si Budi ini indikator dia memilih bahan yang baik seperti apa sih? Nah, itu misalkan bisa diukur dengan waktunya, bisa juga dari segi bahan yang dipilih. Nah, itu. Nah, setelah ada SOP dan KPI ini bagi setiap tim, nah perusahaan itu akan terbentuk yang namanya culture atau budaya. Nah, budaya ini akan terbentuk dari SOP dan KPI. Nah, SOP-nya sudah jelas, KPI-nya sudah jelas, maka kebiasaan budaya ini culture atau kita sebut dengan, kalau saya biasanya kebiasaan dalam sebuah usaha. Jadi sebuah bisnis itu punya budaya masing-masing, kebiasaan yang sudah dilakukan. Oh, orang-orang itu ketika ada orang baru masuk, oh di sini kayak gini loh, dia akan memberitahu temennya atau timnya yang baru masuk. Itu adalah namanya sudah menjadi budaya. SOP dan KPI itu sudah biasa lakukan sehingga terjadilah budaya sebuah perusahaan. Makanya perusahaan-perusahaan yang besar sudah memiliki budayanya masing-masing. Nah, oke. Nah, kita cari tahu ya, apa yang sebenarnya yang disebut dengan SOP atau Standard Operating Procedure. SOP itu adalah suatu paket proses kerja yang
tadi saya jelaskan dengan singkat dan sederhana, dengan langkah-langkah yang distandarkan dan harus diikuti agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Nah, ini penting ya, distandarkan sesuai dengan standar masing-masing setiap usaha. Mungkin antara perusahaan penjual bakso A dengan penjual bakso B itu berbeda standarnya dalam memproses atau memilih dagingnya. Nah, teman-teman sudah punya yang namanya proses sendiri-sendiri. Nah, silakan tuh ditulis dulu apa aja prosesnya ya. Mulai dari produksi, pokoknya mulai dari pembelian bahan sampai produk itu terjual. Itu ada standarnya harus teman-teman tulis. Nah, ini pentingnya kenapa teman-teman standar operasional prosedur itu harus dilakukan. Sebagai upaya, yang pertama itu sebagai upaya mewujudkan proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi agar lebih efektif, efektif ya, terus lebih efisien dan lebih ekonomis. Nah, kalau sudah jelas ya, itu lebih efektif, lebih efisien juga, lebih efektif artinya lebih terarah. Terus efisien itu antara biaya yang dikeluarkan sama waktunya itu efisien. Terus tentunya lebih ekonomis. Nah, lebih tepat sasaran. Terus yang kedua, penyelenggaraan proses kerja dapat berjalan dengan pasti. Karena sudah ada standarnya, sudah tertulis, jadi sudah pasti. Tidak lagi kita, oh ini siapa yang ngerjain ya? Gitu. Tidak lagi kayak gitu. Nah, misalkan berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau jika terjadi penyimpangan maka dapat ditelusuri dan ditemukan penyebabnya. Nah, ini pentingnya. Nah, aktivitas operasional dan manajemen dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Nah, seperti inilah bagannya teman-teman dalam sebuah organisasi perlunya SOP. Nah, mungkin teman-teman di sini ada sumber dayanya sekarang ya. Sumber daya itu bisa dari fisik, informasi, sumber daya manusia, bisa juga dari modal. Nah, teman-teman mungkin sudah mempelajari yang namanya fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah organisasi bisnis. Yang ada yang pertama itu ada yang namanya planning dan pembuat keputusan. Terus ada juga yang namanya kontrol organisasi, terus leading, nah terus controlling. Ini bersatu dalam sebuah aktivitas operasional usaha teman-teman. Nah, hal-hal seperti inilah yang dituangkan dalam SOP, mulai dari planningnya, planning pembelian bahan baku, terus pengorganisasian bisnis, organisasi itu kan banyak, mulai dari organisasi keuangannya, organisasi produksinya, terus controllingnya juga, terus leadershipnya juga. Nah, itu agar kenapa tujuan organisasi efektif dan efisien untuk menjalankan misi. Teman-teman kan sudah buat misi-misi itu. Nah, untuk terwujudnya sebuah visi perusahaan yang sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Nah, itu pentingnya SOP dalam sebuah organisasi bisnis. Nah, cara efektif sebenarnya menentukan SOP itu seperti apa sih? Nah, kita harus tahu mungkin sudah buat bisnis modeling kanvas itu atau bisnis model itu ada key activity. Pada poinnya teman-teman harus tahu aktivitas apa, kunci aktivitas yang dilakukan dalam sebuah proses bisnis yang teman-teman lakukan. Yang seperti saya tadi bilang, itu mungkin ada proses produksi produk, ada proses pengemasan, ada proses administrasi keuangan, ada juga proses pemasaran. Nah, itu harus dicatat dulu key activity-nya. Nah, yang kedua, mungkin di dulu ya yang tidak ini. Terus yang selanjutnya adalah kita harus tahu ukurannya. Nah, misalkan tadi saya kasih contoh, key activity-nya adalah produksi produk. Nah, lama produksi setiap produk. Nah, ini harus jelas ya, lama produksinya. Targetnya misalkan satu siklus produk itu selesai dalam 30 menit. Nah, SOP apa yang diperlukan? Nah, SOP penyiapan bahan baku, SOP produksi itu sendiri, SOP pengemasan dan penyimpanan, nah SOP distribusi. Nah, mungkin setiap misalkan contoh ya, SOP penyiapan bahan baku. Bahan baku tuh seperti apa perlu disiapin, apa saja bahan bakunya, penyimpanan bahan bakunya seperti apa, siapa yang bertugas, nah berapa menitnya, nah itu jelas. Misalkan pemilihan dan pembersihan bahan baku. Nah, itu misalkan butuh waktu 2 menit gitu.
Nah, siapa yang bertugas di sana? Itu jelas SOP produksi. Nah, produksi itu mulai dari mana? Setelah penyimpanan bahan baku, produksi seperti apa? Ada penggorengan dan segala macam, itu terserah sesuai dengan produksi teman-teman. Terus SOP yang selanjutnya adalah pengemasan. Nah, ini jelas siapa yang menyiapkan kemasan, terus prosedur pengemasannya seperti apa, misalkan pelabelannya, pemberian label gitu kan, misalkan pakai stiker atau misalkan pakai mesin kemasan itu berapa menit, terus proses penyimpanannya juga, misalkan disimpan dalam box di gudang dan segala macam, itu harus jelas juga. Terus SOP distribusi, nah, distribusinya seperti apa itu harus dijelaskan juga, siapa yang melakukan distribusi itu maksudnya SOP. Nanti kita akan uh, kasih contohnya. Ini manfaatnya ketika teman-teman sudah menyusun cara. Nah, yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. Nah, ini penting ya. Ini untuk standarisasi cara SOP itu manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. Nah, kalau sudah ada standar, tinggal ikutin saja standarnya yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini. Terus yang keempat, untuk membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Nah, itu untuk membantu pegawai lebih mandiri, biar nggak sedikit-sedikit nanya kita, Pak harus gimana, Bu harus gimana ini Bu selanjutnya. Nah, ini kalau sudah ada langkah-langkah SOP-nya sudah jelas. Nah, kalau tidak tertulis, misalkan eh, dari seniornya ngasih ke juniornya, mungkin ada miskomunikasi dan segala macam. Nah, terus menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. Nah, ini. Terus memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Nah, ini penting ya SOP, menjamin pelaksanaan tugas dalam berbagai macam kondisi ya. Misalkan ada si A itu sakit, nah itu sudah ada tergantikan. Nah, itu sudah jelas siapa yang menggantikannya juga. Terus menjamin konsistensi pelayanan kepada user baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Terus memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai dalam pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya SOP, kita tahu nih kebutuhan pegawai kita. Kita butuh karyawan apa aja. Nah, saya juga mengalami seperti itu ya teman-teman. Saya awal-awalnya bingung nih mau rekrut apa saja. Nah, karena kita tidak buat SOP-nya terlebih dahulu. Setelah kita buat SOP, jadi kelihatan SDM yang kita perlukan sebenarnya apa aja. Nah, gitu. Nah, contoh di media saya, misalkan, untuk melakukan peliputan, saya butuh standar peliputannya, misalkan, dari yang nulis skrip, nulis untuk melakukan peliputan video, dan segala macam. Berarti saya butuh orang yang script writer, saya butuh orang videographer, editing, dan segala macam. Nah, sebelumnya kita buat SOP-nya dulu. Untuk menghasilkan satu konten, kita butuh apa nih? Butuh script writer, butuh videographer, butuh editing, butuh publisher yang untuk publish. Nah, butuh juga untuk sosial media marketingnya untuk mengevaluasi. Nah, dari sana kita bisa tahu SDM apa saja yang harus kita masukkan. Nah, itu tugas mereka pun sudah jadi kelihatan. Nanti akan dicantumkan di KPI, indikator keberhasilan individunya masing-masing. Terus untuk memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai. Nah, ini penting juga berkaitan dengan tadi. Terus manfaat yang selanjutnya itu memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat berikutnya adalah sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Nah, ini kalau sudah ada standarnya, kita sudah tahu juga. Terus menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Nah, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
Selanjutnya adalah membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja karyawan atau pelayanan ya. Sorry. Nah, itulah manfaatnya adanya SOP. Jadi kita jadi tahu tuh ukurnya dari mana, mulai dari produksi, karyawannya, terus sampai pelayanannya. Nah, karena kita sudah punya standarnya, misalkan dia melayaninya harusnya satu kali penyajian melayani konsumen itu 15 menit itu contohnya. Ternyata terjadi penyimpangan 30 menit. Oh, ini apa kurangnya, prosedural apa yang tidak dilakukan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini selanjutnya, ruang lingkup seluruh proses penyelenggaraan kegiatan baik teknis maupun administrasi di lingkungan perusahaan, teman-teman, atau organisasi termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Misalkan kalau perusahaan-perusahaan besar kan sudah punya unit atau divisi kerjanya. Contoh misalkan divisi produksi, divisi pemasaran, divisi HRD yang ngurus karyawan, keuangan. Nah, itu memberikan pelayanan baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini ada tekniknya sih sebenarnya untuk menyusun SOP. Yang pertama tuh kita harus menentukan formatnya dulu, teman-teman. Nah, mau seperti apa sih format SOP yang mau kita buat? Nanti saya akan kasih formatnya. Itu nanti bisa dimodifikasi juga sesuai dengan kebutuhan. Terus menggali informasi. Nah, informasi ini kita harus gali dulu. Jika sekarang nih kita belum biasanya kita kalau saya di startup, nah pertama tuh kita bangun bisnis itu belum tahu SOP-nya dulu, kita lakukan dulu testing mode namanya. Jadi ketika kita melakukan testing, di sana kita cari tahu nih kerangkanya. Nah sambil kita jalan untuk menghasilkan satu produk, oh ternyata proses ini yang kita lalui nih. Si A, si B, si C, misalkan teman-teman udah punya tim nih 2 sampai 3 atau sama istri atau sama suami aja. Nah, misalkan satu produk, misalkan kita production produk. Nah, saya tuh milih bahan misalkan kalau misalkan berdua nah, di bisnis fashion saya masih sedikit sih masih berlima. Tadi kita milih bahannya siapa. Nah, saya akan untuk membuat SOP, saya akan gali nih. Pertama-tama memang kita nggak bisa buat SOP-nya secara sempurna dulu. Paling dapat si A tugasnya sekian, si B tugasnya sekian, si B. Nah, habis itu kita jalani ini. Nah, ternyata oh dalam sebuah proses bisnisnya kita tuh misalkan saya contoh ya, bisnis saya itu di yang passion ya, yang kit passion. Mulai dari beli bahan baku, terus sortir bahan baku sampai di gudang, kita sortir, terus bawa potong bahan baku, terus ke tukang jahit. Nah, kalau tukang jahit kita di luar, kita bawa keluar. Nah, kan kalau misalkan tukang jahit di dalam kan harus langsung pindahin ke tempat tukang jahit. Nah, habis itu uh, ambil tukang jahit packaging. Nah, quality control dulu servicing, baru packaging dan baru masuk ke proses penjualan. Nah, gitu. Nah, jadi kita tahu nih, setiap orang yang melakukan kita wawancari apa yang kamu lakukan dalam pembelian bahan baku. Bahan bakunya sekian, sekian, sekian. Ya, prosesnya misalkan jalan ke dari lokasi gudang kita ke pembelian bahan baku berapa menit sih standarnya itu loh. Nah, meskipun zaman sekarang udah bisa diukur ya dengan Google Map, tapi kita harus ya namanya menggali informasi juga. Tingkat kemacetannya berapa. Nah, makanya dari misalkan kalau misalkan kayak di Bali tingkat kemacetannya sangat tinggi, uh, pilih di waktu-waktu yang mana aja tingkat kemacetannya agak agak senggang. Nah, itu penting juga ya. Makanya membeli bahan baku di jam sekian sampai jam sekian. Nah, gitu. Selain nanti ada faktor-faktor lain yang pengaruh ya. Nah, itu namanya menggali informasi. Di setiap proses itu kita gali informasinya. Barulah kita bisa susun SOP-nya. Nah, itu prosesnya dulu, formatnya apa aja prosesnya, terus informasi tentang waktu dan segala macam itu kita harus cari. Oke, ini kita menentukan format SOP. Bentuk format SOP-nya bisa dipilih dengan satu, mendesain sesuai kebutuhannya kita. Jadi teman-teman silakan desain sesuai kebutuhan atau mengadopsi dari pihak luar. Atau misalkan nanti dari SOP yang saya buat. Nah biasanya kalau saya itu ada yang dari pihak luar, saya sesuaiin lagi dengan kebutuhan setiap usaha yang saya miliki. Gitu. Tidak sesuai sama ya. Misalkan di media itu saya beda banget SOP-nya. Jadi kita punya standar sendirinya. Nah, kelengkapan dokumen SOP itu biasanya ada halaman cover dan judul kalau udah bagus ya. Nah, itu nanti bisa dibedel dalam setiap
dalam setiap SOP. Nah, kalau misalkan sekarang online, saya biasanya buatnya di Google Drive aja. Keputusan pimpinan perusahaan, organisasi, atau lembaga, lembar pengesahan. Ini kalau udah sah, ini yang standar ya, saya bilang nanti nggak. Terus ada kata pengantar, terus daftar isi dokumen SOP dan daftar lampiran. Penjelasan singkat penggunaannya, kepala SOP, uraian prosedural. Ini kalau yang resmi dan apa ya, di corporate udah organisasinya udah bagus. Nah, hari ini misalkan teman-teman baru mulai usaha atau usahanya masih skala mikro atau kecil, teman-teman silakan buat SOP-nya aja, daftar isi dokumen SOP dalam satu SOP dan lampirannya saja. Itu sudah cukup sih. Nah, gitu. Nah, terus yang kedua adalah pengumpulan informasi. Nah, teknik pengumpulan informasinya ada tekniknya ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman biasa lakukan teknik brainstorming namanya. Teknik brainstorming biasanya dilakukan pada kondisi di mana tim tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan dalam pengembangan SOP. Nah, itu. Jadi misalkan saya wawancara nih, oh ternyata dia cukup. Nah, kita yang akan memberikan pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan beli kainnya di pagi hari gimana? Waktunya cukup nggak sekian menit? Nah, itu brainstorming. Nah, terus yang kedua adalah teknik fokus group discussion. Nah, biasanya itu teknik fokus group discussion ini dilakukan jika tim telah memiliki informasi dan prosedur-prosedur yang akan distandarkan, tetapi ingin lebih mendalaminya dari orang-orang yang dianggap menguasai secara teknis. Nah, teman-teman bisa mengundang atau misalkan diadakan diskusi lah secara sederhananya bersama tim, atau misalkan mengundang dari pihak luar juga, misalkan dari konsultan atau coach yang bisa mendampingi untuk pembuatan SOP-nya. Itu bisa dilakukan dengan teknik focus group discussion atau FGD. Nah, yang ketiga adalah teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini dilakukan jika tim ingin mendapatkan informasi secara mendalam dari seorang key informant, yaitu orang yang menguasai secara teknis berkaitan dengan prosedur-prosedur yang akan distandarkan. Nah, itu bisa juga wawancaranya dengan internal kita, bisa juga dengan eksternal. Misalkan satu tim itu ditugaskan, oh kita mau susun SOP nih. Nah, siapa yang tugas produksi? Nah, teman-teman bisa yang produksi itu bisa nanya juga ke rekannya, mungkin yang dianggap sudah bagus tuh di bidang produksi di perusahaan lainnya atau di perusahaan besar, gimana sih produksinya di sana, dia bisa nanya-nanya. Terus ada juga yang kita lakukan teknik survei. Teknik survei dilakukan jika tim ingin memperoleh informasi dari sejumlah besar orang yang terkait dengan prosedur. Nah, bisa juga survei ke internal tim. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah tahapan menyusun SOP. Oke. Nah, satu, kita menghimpun informasi. Nah, bentuk SOP standarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ada nomornya, ada aktivitasnya apa saja. Oke, itu apa ya? Agak ribet. Terus ada juga pelaksananya siapa, terus bakunya, sorry. Mutu bakunya. Apa maksudnya? Yang pertama tuh aktivitasnya tadi apa? Contohnya memilih bahan baku. Nah, terus pelaksananya siapa? Ini harus jelas tim bahan baku. Nah, tuh. Nanti kan ada tuh struktur. Kalau perusahaannya udah besar, biasanya ada misalkan kayak ini kan ini SOP penilaian karyawan. Nah, kalau begitu setiap aktivitas tuh kita tulis. Nah, ada kepala divisi umum dan keuangan itu yang menjadi pelaksananya. Nah, gitu. Nah, siapa yang bertugas di sana? Nanti kan ada, kayaknya kemarin kan sudah bentuk organisasi usaha, itu sudah ada. Teman-teman sudah tahu siapa yang diplot di sana. Terus pelaksananya siapa? Terus misalkan aktivitas yang kedua itu apa? Menerima instruksi untuk mempersiapkan program. Nah, misalkan teman-teman aktivitas kedua, misalkan kayak saya, misalkan pembelian bahan baku, siapa yang bertugas? Nah, itu. Terus misalkan penyortiran bahan baku. Nah, siapa yang bertugas pelaksananya? Terus mutu bakunya apa? Nah, mutu pembelian bahan baku tentunya harus ada nota ya. Nah, harus ada nota pembelian bahan baku. Nah, gitu. Terus waktunya berapa menit? Outputnya apa? Nah, bahan bakunya tersedia. Nah, itu contohnya. Terus penyortiran bahan baku. Nah, itu harus ada. Kita ada kertas kerja biasanya pembelian bahan baku berapa. Terus rejectnya berapa.
terus yang bisa digunakan berapa, tuh waktunya berapa menit, nah atau 1 jam. Nah hasilnya apa? Outputnya bahan baku sudah terseleksi, sudah terpilah juga. Nah gitu. Itu ada proses, ada itu harus ada jelas ya. Terus, nah, menentukan simbol flowchart. Nah, ini yang penting ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya untuk simbol flowchart ini. Nah, aktivitas itu ada beberapa simbol ya. Aktivitas ada yang bulat, ada yang disertai dokumen, ada yang disertai produk. Nah, itu nanti mungkin saya jelaskan di rangkaian selanjutnya. Terus menentukan jenis aktivitas dari tiap proses yang ditulis. Terus SOP diawali dengan start atau dimulai. Dimulai itu biasanya dengan bulat lonjong ya, dan diakhiri dengan harus ada akhirannya. Nah itu proses SOP itu misalkan proses SOP produksi. Nah itu misalkan proses produksi penyiapan bahan baku, terus diakhirinya sampai mana, misalkan diakhirinya sampai bahan baku itu ditaruh di gudang bahan baku sudah tersortir. Nah, terus ada misalkan rangkaian proses untuk disertai dokumen. Nah, itu ada juga. Ini proses aja ya. Kalau yang kotak ini proses. Nah, itu. Terus yang kotak ada ini adalah proses ada dokumennya. Nah, rangkaian simbol. Kalau ini rangkaian simbol untuk adanya keputusan. Nah, itu yang disertai sebuah dokumen, misalkan surat jalan, surat keterangan, surat keputusan. Nah, terus simbol flowchart terangkai dengan lengkap. Nah, kalau SOP yang sudah terangkai itu seperti ini, teman-teman. Contohnya ya. Nah, ada kolom aktivitas terisi semua, flowchart pelaksanaan terangkai dengan lengkap. Nah, ini contohnya ya. Ada teman-teman cukup pakai beberapa simbol aja, kotak persegi panjang, terus ini apa namanya ya? Persegi, terus ada lambang dokumennya. Nah, seperti itu. Nah, flowchart ini disambung ya. Nah, disambung. Nah, terus misalkan, oh ini harus ada tanda panahnya. Proses selanjutnya ada tanda panah, terus tanda-tanda berikutnya. Nah, ini bisa misalkan ada keputusan. Di sini kan pengambilan keputusan nih di pesergi, sorry. Nah, ada pengambilan keputusan. Nah, misalkan ditolak, nah dia akan kembali lagi. Nah, itu. Nah, kalau lanjut lanjut. Nah, dilanjutkan dengan proses disertai dokumen. Nah, setiap pengambilan keputusan itu pasti ada ditolak, ada disetujui. Nah, itu penting. Oke, misalkan oh teman-teman tuh dalam proses produksi, misalkan di saya tuh yang passion, yang kita mengambil keputusan adalah oh barang ini kita tolak nih, perlu di servis lagi. Nah, itu makanya ada sistem. Halo coach, nge-freeze ya. Oke, sebentar saya coba hubungi ya. Oke, sebentar ya kita tunggu dulu coachnya untuk bisa kembali lagi.
Oke, sambil menunggu coachnya bergabung kembali, dia baru kepental tadi ya. Mungkin saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dulu di sini. Dari Bu Iis ya, pertanyaan lembaran SOP harus ditempel di dinding lokasi produksi atau dijadikan berupa bundle atau e-book. Jawabannya SOP itu untuk jadi panduan ya Bu, jadi memang harus ditempel di lokasi produksinya tersebut ya, wajib bahkan harus diupdate juga secara berkala, bahkan harus dilatihkan ke orang yang memang mengoperasikan produk tersebut, apa, mengoperasikan mesin tersebut atau produksi tersebut. Jadi jawabannya harus ditempel di lokasi produksi. Kalau maklon biasanya mereka sudah punya juga tuh, ini dari Bu Devi ya. Nah, kalau bisa malah kita nyari maklon yang memang dia sudah punya SOP produksinya sendiri gitu. Nah, ini nanti kita bisa minta juga kalau memang ada persyaratan tersebut, kita bisa tahu. Ya, tapi biasanya kalau untuk maklon, biasanya ya mungkin untuk menjaga rahasia industri gitu ya. Dia biasanya mereka nggak memberikan SOP juga gitu ya. Tapi bagusnya memang kalau untuk bisnis, kalau mau hasil produknya standar harus punya SOP. Maksudnya gini, kalau misalnya dia bikin makanan, dia kan harus tahu berapa gram garamnya, berapa gram gula pasirnya gitu ya. Nah, SOP itu mengontrol itu. Kalau nggak ada SOP-nya, ya gimana caranya kita bisa membuat produksi yang standar. Katakanlah kaos misalnya harus XL, ukuran M, ukuran XL gitu ya. Itu kan pasti ada ukuran-ukurannya. Nah, dari mana dia bisa tahu ukuran-ukurannya kalau nggak ada SOP itu? Kalau bisnis makanan, bagaimana merahasiakan resep agar tidak bocor? eh Ya biasanya memang ada komitmen kalau untuk karyawan ya, jangan sampai menyebar gitu ya. Kalau kalau kontrolnya ya biasanya kita ya memang bikin komitmen aja gitu ya, kayak kontrak kerja gitu. Terus ya yang kemudian ya gimana Halo. caranya? Ya masuk coach, masuk Oke, coach. siap. Silakan. Oke, sorry saya tadi kepental kayaknya keluar ya. Ya Oke, oke. coach. Siap, siap. Saya Ya share screen sambil dulu. sambil disiapkan coach, ini saya sedikit bantu untuk jawab-jawab pertanyaan sederhana di grup. Oke, siap. Mas di co-host dong, Mas. Oh iya sorry. Sebentar. Oke sudah coach. Oke, oke. Saya... Bedanya SOP sama instruksi kerja tuh hampir mirip ya. Kalau SOP sama instruksi kerja itu bahkan ada yang menganggap SOP dan instruksi kerja itu sama gitu ya. Karena kalau SOP itu sebenarnya kan bahasa Inggris ya, Standard Operating Procedure gitu ya, prosedur operasi kerja. Ya, kalau instruksi kerja biasanya memang lebih ke mirip ke prosedur juga sama gitu ya. Bedanya biasanya kalau SOP itu bentuknya gambar, kalau instruksi kerja biasanya bentuknya flow atau alur gitu ya. Oke. Nah, ini udah ada yang jawab juga ya, working instruction itu sebagian kecil dari SOP ya, turunan lah ya. Oke. Turunannya. Ya, monggo Coach Wei selesai. Silakan Oke. dilanjutkan. Siap, siap. Oke. Sorry, Mas Fauzi. Teman-teman. Oke, tadi saya mungkin ada kendala teknis sedikit keluar dari Zoom. Oke. Oke, kita lanjutin dulu ya SOP nanti tadi ada misi-misi setengah apa instruksi kerja dan lain-lain nanti kita akan bahas pas session pertanyaan ya. Oke, ada juga yang buatnya macam flowchart aja juga boleh juga sih sebenarnya. Oke. Oke, tadi saya sampai proses ini ya. Ya, Coach. Oke, siap. Oke, ini masih nge-lag. Oke, teman-teman, ini perlu sambil jalan ya. Tadi kita proses selanjutnya adalah melengkapi kepala SOP. Nah, gitu. Maksudnya kepala ini adalah either di atas SOP itu emang ada penjelasannya sebenarnya. Terus ini saya contohnya PT Maju, kualifikasi pelaksananya itu siapa aja, dasar hukumnya ada,
terus nama SOP, tanggal SOP-nya, terus misalkan kalau sudah pernah direvisi, revisi terakhir gitu. Ini kalau yang standar ya teman-teman. Nah, terus peralatan dan perlengkapannya dalam pelaksanaan SOP ini, terus peringatan. Nah, ini penting juga. Terus pencatatan dan pendataan. Nah, itu. Oke. Saya nge-like dulu. Sebentar ya, Mas. Nah, terus ini melengkapi ya. Yang kelima selanjutnya adalah melengkapi kepala SOP. Nanti teman-teman bisa lengkapin di kepala SOP itu apa aja yang ada. Nah, gitu. Itu wajib dibuat kalau kita uh, buat SOP. Nah, itu aja sih dalam Mas Fauzi, ini langsung tanya jawab apa di akhir nanti tanya jawabnya? Bebas coach, mau di akhir juga boleh. Oke, nanti di akhir aja sekalian ya, biar sekalian Ya, nanti nyambung. biar tuntas materinya. Ya, tuntas ya. Nah, SOP itu dulu yang dibuat ya. Aturan pertama itu yang teman-teman harus milikin SOP. Ada sebut dengan instruksi kerja, boleh juga misalkan kalau di skala usaha mikro dia hanya buat list-listnya, misalkan eh, hanya buat list-listnya, atau misalkan teman-teman pernah ke pabrik-pabrik besar di sebuah mesinnya itu atau peralatan atau mesin pasti ada cara menghidupkan mesin A gitu misalkan. Nah, itu termasuk SOP juga ya. SOP cara menghidupkan mesinnya itu. Nah, oke. Nah, yang kedua, aturan yang kedua itu ini berkaitan dengan SOP-nya. Makanya SOP-nya dulu yang dibuat, pelaksananya. Nah, pelaksananya siapa? Di sini akan diatur dengan jelas untuk melakukan indikator keberhasilan dari setiap SOP ini. Tentunya hal yang berpengaruh adalah siapa sih salah satunya, siapa sih yang melaksanakan. Nah, untuk menilai ini perlu yang namanya sebuah kunci ya. Jadi key performance indicator. Jadi indikator kinerja dari setiap tim. Nah, indikator kinerja setiap tim ini akan membentuk indikator kinerja dari sebuah organisasi bisnis. Dalam pengertian secara resminya adalah sebuah perangkat atau alat pengukuran berupa metrik finansial atau non finansial yang berfungsi sebagai navigasi bagi sebuah perusahaan untuk mengukur dan menentukan kemajuan sasaran atau strategi yang telah ditetapkan. KPI ini merupakan cerminan dari target perusahaan dan progres pencapaian tujuan. KPI digunakan sebagai intelijen bisnis untuk menilai keadaan terkini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. Nah, itu. Ini sebuah pada dasarnya lebih ke indikator ya. Jadi teman-teman ketika sudah buat SOP, kita perlu yang namanya indikator untuk tahu nih berhasil atau tidaknya, capai atau tidaknya sebuah tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah bisnis. Nah, KPI itu ada syaratnya ya, persyaratan dan karakteristik suatu key performance indicator. Dalam penyusunannya, KPI ini terdapat beberapa persyaratan indikator kinerja yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus spesifik. KPI ini harus spesifik, yaitu target pencapaian key performance indikator harus dirumuskan dengan jelas, dengan kalau misalnya dengan saya biasanya dengan angka ya. Misalkan saya punya kontributor, nah sebulan itu dia harus uh, kontribusi konten 40 konten, itu jelas ya. Kita harus ukur, jelas dan spesifik. Waktunya sebulan. Nah, editor misalkan dia mengedit satu editor tuh 10 waktu, misalkan kita kasih 10 hari gitu kan, satu hari jadi satu edit, jam tayangnya, publishnya satu konten misalkan saya tuh buat indikator yang jelas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh anggota organisasi. Terus measurable atau terukur ya, yaitu setiap KPI baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif telah ditentukan informasi tentang jenis data-data yang akan digali, sumber data dan cara mendapatkan data tersebut. Nah, itu terukur. Attributable, yaitu setiap KPI yang dibuat harus bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, gitu. Maksudnya apa? Setiap indikator itu harus bisa digunakan untuk kita sebagai lead mengambil sebuah keputusan.
Nah, gitu. Contohnya, oh kalau di saya misalkan oh konten indikator misalkan kontributornya ditarget 40 konten nih dalam sebulan. Nah, ternyata dia nggak nyampe. Nah, keputusan apa yang kita harus lakukan? Nah, terus relevan, yaitu indikator kinerja tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara indikator lainnya. Ini harus relevan ya. Nah, apa sebabnya kalau indikator ini nggak tercapai gitu misalkan. Nah, kalau saya misalkan, oh kalau misalkan konten nggak tercapai 40, berarti nanti engagement dari website saya nggak tercapai nih. Terus ini akan berpengaruh ke misalkan iklan, revenue, dan lain-lain. Nah, itu harus jelas. Timely, nah yaitu indikator kinerja yang sudah ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya. Nah, ini syarat dan karakteristik dari KPI tersebut. Ini yang penting ya. Ini ada pertanyaan penting dalam kita menyusun sebuah KPI. Pertama, kemarin mungkin sudah menyusun visi dan misi ya. Apakah visi misi jangka panjang yang dipilih sudah tepat? Nah, ini penting nih untuk dijawab sebelum kita menyusun KPI. Bagaimana memperbesar penjualan dan keuntungan terus-menerus? Nah, bagaimana caranya? Maksudnya melakukan penjualan dan keuntungan terus-menerus. Terus yang ketiga, bagaimana memiliki pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Nah, itu dijawab. Bagaimana caranya memiliki pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Yang keempat, bagaimana caranya memiliki sistem produksi yang efektif dan efisien sekaligus menciptakan produk yang bermutu tinggi. Oke, mungkin saya salah ketik ini. Terus yang kelima, bagaimana menciptakan tim dengan SDM yang handal dan solid. Nah, ini pertanyaan kunci sebelum kita menyusun KPI. Nah, KPI itu secara spesifik secara spesifik itu ada kerangkanya. Nah, contohnya teman-teman harus mulai dari visi perusahaan. Nah, gitu. Visi perusahaan, terus misinya tujuannya apa? Nah, tujuan strategisnya setiap divisi itu ada ya. Ada keuangan perusahaan teman-teman mau seperti apa. Nah, barulah diturunkan nanti dalam sebuah KPI indikator ya. Nah, itu. Nah, selain aktivitas itu ke SOP-nya. Terus pelanggan, apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah pelanggan. Terus proses apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, terus SDM-nya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tujuan strategisnya, ini lebih ke activity, itu bisa dituangkan dalam sebuah SOP-nya. Nah, pengukuran apa indikator untuk mencapai tujuan, indikator keberhasilannya. Nah, targetnya apa? Ini target terukur. Nah, biasanya kalau saya sebulan sekali itu saya punya proyeksi target ya. Target dan proyeksi realisasi itu penting dilakukan. Ini targetnya kita harus buat nih teman-teman. Terus aktivitas, kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam mencapai target. Nah, ini sudah dituangkan tadi sebelumnya di SOP yang kita sudah buat. Nah, gitu. Sehingga kita lebih mudah untuk membuat indikator-indikator. Nah, itu. Nah, indikator itu bisa sebenarnya dituangkan dalam SOP di baku mutunya juga bisa diturunkan dari sana. Nah, ini contoh KPI pemasaran. Sebuah organisasi atau perusahaan misalkan dia punya indikator ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu. Unit kerjanya nih ada KPI divisi produksi itu mengurangi jumlah produk yang reject. Nah, itu kalau misalkan kepuasan pelanggan, kan dari sana ya produknya tidak ada yang reject. Nah, terus kalau divisi pemasarannya, terus mengurangi jumlah komplain pelanggan. Nah, tentunya gitu. Kalau untuk kepuasan pelanggan dibuktikan dengan ada dan tidaknya komplain. Nah, kalau produknya udah bagus, kita bisa urai. Terus kita bisa turunkan ke KPI individu. Nah, oke. Nah, ini misalkan, sorry ini departemen ke KPI individu departemen sales penjualan itu atau terus oh ini ke customer service ya mengangkat telepon pelanggan sebelum ring ketiga itu termasuk dengan KPI si individu.
Terus ada juga KPI individu untuk departemen promosi, memberikan jawaban yang jelas, benar, dan memuaskan kepada pelanggan kurang dari 5 menit. Nah, ini penting ya, ada ukuran waktunya. Nah, oke, ini saya kasih kasih contoh ya. Jadi ini KPI individu departemen promosi, misalkan menawarkan layanan melalui DM Instagram. Indikator targetnya 1.000 dalam 1 bulan. Nah, itu realisasinya dia berapa, terus mempromosikan pelayanan atau produk melalui WhatsApp. Itu 10.000 kontak dalam 1 bulan. Nah, itu contohnya indikator targetnya yang bisa dibuat. Ya, teman-teman, KPI-nya secara sederhana dibuat seperti itu saja. Sorry, sorry. Nah, ini kesimpulannya ya. Oke, setiap usaha itu harus memiliki aturan yang jelas agar visi perusahaan bisa terwujud. Nah, SOP dan KPI ini adalah sebuah aturan tertulis yang mengikat setiap individu dalam perusahaan. Budaya dalam setiap perusahaan berbeda sesuai dengan SOP dan KPI yang sudah disepakati. Nah, itu teman-teman dari kesimpulannya yang kita bisa simpulkan bahwa sebuah usaha itu harus ada aturan permainan berupa SOP dan KPI yang jelas sehingga setiap individu bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Nah, oke. Oke, untuk pembahasan materinya mungkin cukup sampai di sana. Kita akan lebihkan ke tanya jawab ya. Jadi saya kembalikan dulu ke Mas Fauzi. Jadi kurang lebihnya terima kasih banyak buat teman-teman nanti di sesi tanya jawab ya. Bisa di kolom chat juga atau bisa raise hand juga. Oke. Oke, Mas Fauzi, saya kembalikan dulu. Oke, Coach Wai, thank you atas pemaparannya, luar biasa sekali. Jadi secara detail kita sudah bahas tentang tadi SOP dan bagaimana penulisannya. Lalu kemudian maju ke KPI juga tadi sudah dijabarkan secara detail gitu ya, bagaimana membuat KPI mulai dari unit usaha hingga individual gitu ya. Nah, SOP dan KPI ini penting karena tanpa ada SOP ya, bagaimana kita menstandarkan kualitas dari hasil produk kita gitu ya. Kalau KPI ini juga sama ya untuk kalau KPI mungkin lebih mengukur kepada kinerja ya atau capaian-capaian dari tim usaha kita gitu ya agar kita bisa memonitor nih sejauh mana tim kita ini berprogres gitu ya atau dalam bekerjanya sudah sampai seperti apa. Tentunya harus ada capaian-capaian target yang memang sudah ditentukan untuk bisa mencapai goal utamanya tadi. Oke, eh, kelihatannya sudah banyak pertanyaan ini Coach dari Oke, kolom siap. komentar ya. Mungkin kita bisa coba jawab satu persatu. Dari pertama, tadi ada yang bertanya, Coach, apakah lembaran SOP ini harus ditempel di dinding produksi atau cukup dikoleksi aja, Coach? Oke, itu ditempel ya. Nah, kalau dikoleksi saja nanti nanti dipakai nggak dibaca-baca oleh karyawannya. Bila perlu SOP itu di setiap divisi ditempel, jadi mereka tahu tuh. Jadi setiap SOP itu apa yang harus dilakukan. Misalkan di ruang produksi, nah teman-teman eh, produksi ini harus tahu nih langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Terus misalkan di eh, divisi pemasaran, mereka harus tahu apa aja yang harus dilakukan. Itu harus ditempel ya. Nah, gitu. Kalau di perusahaan saya tempel besar-besar juga ya. Jadi secara umum bagannya aja buat ditempel secara umum apa yang dilakukan. Nah, itu. Untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Itu mungkin Ya, selain ditempel, bahkan perlu disosialisasikan juga ya, Coach ya? ya betul. Dijelaskan. Setiap bulan atau bahkan setiap minggu, kalau saya lakukan setiap weekday, setiap akhir pekan itu saya selalu meeting itu mengingatkan SOP setiap tim. Nah, itu pentingnya. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia usahanya maklon nih, Coach. Apakah Hmm. perlu ada SOP atau tidak? Oke, setiap usaha itu semua perlu ya, meskipun dia maklon, tentunya maklon itu kan kita nyerahin semua ke pabrik, betul nggak ya? Jadi produksinya di pabrik. Nah, teman-teman kan melakukan proses lainnya setelah produk keluar dari pabrik itu kan teman-teman melakukan proses penjualan atau marketing atau misalkan punya distributor
atau misalkan punya sales lah. Nah, itu kan harus ada SOP-nya juga, termasuk SOP keuangannya juga harus tahu. Nah, itu. Nah, jadi berarti proses produksinya sudah kita serahkan ke pabrik yang produksi. Tentunya kan ada jangka waktunya itu dituangkan dalam perjanjian tersendiri ya MOU. Jadi kita sudah bisa menerka-nerka gitu. Ya, kalau saya pikir mungkin kalau maklon bahkan kita harus bikin SOP gimana ngasih orderan mungkin ya ke mereka Hmm, agar tepat gitu kan orderan kita nih ya. seperti apa, ukurannya gimana gitu kan. Nah, itu perlu ada Hmm, SOP-nya juga mungkin ya termasuk saat menerima hasil produksi hmm, mereka juga kan perlu ada SOP-nya tuh untuk kayak quality quality check gitu ya atau quality control. Terus kalau ada yang reject gimana cara ngebalikinnya. Nah, itu kan perlu ada SOP juga gitu ya. ya. Betul, itu SOP dibarengi dengan dokumen MOU-nya. Biasanya kita Nah, maklon harus ada MOU-nya. Kalau barang saya reject gitu, kapasitas produksi saya sekian, kalau saya nambah berapa, itu harus dibarengi sama perjanjian ininya, ya, perjanjian kerjanya. ya. Oke. Thank you, Coach. Pertanyaan berikutnya ini tentang resep rahasia nih, Coach. Oke. Kalau kalau bisnis makanan, Coach, gimana rahasianya agar nggak bocor keluar nih? Sebagai pengusaha kan harus bikin SOP untuk karyawan nih. Nah, Hmm, kalau dibikin SOP takutnya jadi keluar malah, Coach. Gimana nih, Coach? oke. Oke, saya pernah ngalamin ini. Saya pendampingan di salah satu usaha mikro yang sudah dia bagus produknya, sudah masuk beberapa minimarket di Bali. Kita buatin SOP-nya, ya gitu. Resep tentunya setiap orang punya mungkin ya. Kita share-sharean aja resepnya. Mungkin gini, kalau di saya, kalau di kita, SOP itu resep itu menjadi salah satu rahasia dari si leader atau owner. Nah, gitu. Jadi tidak kita buka full resepnya. Nah, ke SOP itu tidak menyangkut resep secara detail ya. Nah, itu. Nah, misalkan dalam proses produksi, dalam proses penyiapan bahan, leader boleh terlibat atau orang kepercayaan leader boleh terlibat. Nah, gitu. Nah, itu contoh dari misalkan teman-teman mau menjaga resep yang mungkin tidak boleh di-share. Nah, mungkin umum misalkan buat bakso nih. Secara umum teman-teman bahannya kan sama tuh bakso. Ada daging, ada tepung dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya bahan sendiri yang memang atau misalkan punya takaran sendiri yang memang harus teman-teman kontrol. Jadi quality control di sistem produksinya teman-teman yang pegang atau orang percayanya. Ini harus diakalin di SOP-nya gitu. Sebenarnya pengaturan SOP ini adalah agar si karyawan dan tim itu bisa diotomatisasi. Tapi misalkan ada resep yang perlu dikontrol, itu kita masuk kontrol di mana gitu. Untuk memudahkan kontrol itu intinya. Oke, paham ya? Mungkin Ya, oke, Coach. Emang kalau sensitif area kadang mungkin ya, untuk ya kayak sensitif. resep-resep gitu, ya nggak semua orang boleh tahu gitu ya. Hanya Betul. orang-orang tertentu saja. Hmm. Oke, jadi SOP instruksi kerja itu sama atau bukan, Coach? Kira-kira. Oke, SOP instruksi kerja lebih ke teknis. Nah, gitu. Tapi instruksi kerja itu adalah bagian dari SOP. Nah, di key activity-nya kan sebuah instruksi kerja ya. Sebenarnya bisa dituangkan lebih sederhana lagi ke instruksi kerja agar lebih mudah. Ini tergantung dengan cara teman-teman sosialisasi. Nah, instruksi kerja itu adalah bagian dari SOP. Apakah disebut SOP juga? Bisa jadi kita sebut SOP. Oke, jadi kurang lebih mirip lah ya, Ya, mirip. turunan gitu ya. Turunannya, cuman tidak selengkap SOP gitu. Cuman misalkan tidak ada misalkan baku mutunya gitu misalkan, nah dia hanya sebuah list aja nanti kerja. Misalkan dia dibuat sebagai bagan gitu kan. Misalkan kita buat di ruang produksi nih yang cuci seleksi bahan baku, cuci alat, terus masuk penggorengan. Nah, siapa yang lakuin? Nah, tapi tidak dilakukan, tidak diisi misalkan bahan baku mutunya berapa menitnya. Itu kan misalnya sebuah instruksi kerja kayak gitu dibuat bisa di pabrik.
Oke. Nah, ini ada yang tanya dasar hukum SOP itu jadinya seperti apa, Coach? Oke, itu diturunkan sebenarnya dari eh, pertama emang ada dasar hukumnya, yang kedua memang dituangkan dari aturan-aturan perusahaan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga kalau ada, kalau enggak ya dibuat aja SOP-nya. Standar misalkan teman-teman belum punya yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan perusahaan yang lain atau SK perusahaan. Nah, biasanya kalau di perusahaan besar itu kan ada SK-nya, setiap divisi ada SK-nya, setiap orang ada kontrak kerjanya. Teman-teman sudah, nah ini poinnya juga ya. Banyak kasus di usaha mikro dan kecil ini teman-teman rekrut karyawan nggak ada kontrak kerjanya. Nah itu ini termasuk dasar hukumnya juga kita membuat KPI atau SOP setiap divisi itu. Oke, siap. Nah, ini ada yang raise hand nih, mungkin mau bertanya secara langsung, mungkin silakan Pak Suhendra. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach. Selamat Halo, Pak. siang Pak Suhendra. Dua hal yang Waalaikumsalam. mau tanyain, Coach. Oke. Yang pertama, mengenai KPI, itu kalau memang tidak tercapai karena ada faktor lain, misalkan gini, dia harus ngupload misalkan 100, tapi tiba-tiba hasil uploadan itu harus diedit sama tim editing atau bagian desain gitu. Nah, di desainnya itu nggak tercapai, otomatis uploadnya nggak tercapai itu, apakah KPI yang bagian ngupload itu jadi masalah gara-gara bagian yang lain juga bermasalah itu mengenai KPI, Coach. Hmm. Yang kedua, mengenai ini, Coach, misalkan dia itu UMKM tuh CAO gitu ya, Chief All Operator gitu, direkturnya dia, tukang sapunya dia gitu, itu menerapkan KPI-nya gimana ya kurang lebih ya. Karena itu saya alamin tuh karyawannya sendiri gitu. Jadi maco sendiri, ngasih pakan sendiri gitu. Gimana untuk KPI? Demikian Coach kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Oke, ini kan kebanyakan usaha mikro dan pemula itu memang mengalami, saya pun mengalami ya kan teman-teman, kita ibaratnya dagang sate lah ya, beli bahan sendiri. Saya waktu pertama-tama bisnis tuh sama istri aja beli bahan sendiri, terus eh, potong sendiri, terus bawa ke tukang jahit sendiri, sortir sendiri, packaging sendiri, buat konten sendiri jual gitu kan. Nah, itu kan masalahnya. Oke. Nah, semua orang pemula tuh sama sih, Mas Wendra. Nah, tapi apakah kita perlu SOP di sana? Nah, mungkin secara detail kita belum perlu, tapi perlu dicatat apa proses, misalkan apa proses yang saya lakukan. Nah, ketika saya bangun bisnis passion sama istri, nah, itu kita tuh misalkan beli bahannya, oh kita tuh bandingin dari toko A ke toko B. Nah, harga per meternya saya catat tuh, bahannya saya catat per meternya berapa, terus kita bawa ke tukang jahit berapa lama sih di tukang jahit satu produksi itu saya catat, sehingga ketika saya punya tukang jahit nanti baru saya bisa buat SOP-nya. Dan sekarang ya syukur ya alhamdulillah sudah beberapa punya tukang jahit, itu saya sudah standar saya penjahitannya seperti ini, terus lama pekerjaannya sekian hari, sekian 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 jam untuk satu gitu misalkan. Nah, apakah perlu SOP itu? Semua usaha perlu nantinya ya, Mas Wendra. Tapi pada awalnya kalau Mas Wendra ada kerjain sendiri, dicatat saja dulu. Nah, sambil disusun pelan-pelan. Nah, siap prosesnya. Misalkan Mas Wendra bisnisnya apa nih? Eh Beternak, berikan sama bertani, Coach. Kalau beternak ikan kan kita tahu ikan lele misalkan. Kita kan tahu beli bahannya, jam makannya dia berapa misalkan berapa untuk berapa kilo, nanti menghasilkan berapa kilo. Nah, itu maksudnya dicatat dulu ya. Nah, kalau sendiri ya memang belum terlalu perlu, cuman memang harus mulai dibiasakan membuat standar. Nah, gitu. Nah, oke. Okay. Ya kemarin beli bibit Coach 1 liter, 75%, 80% mati itu. Artinya KPI saya harusnya jelek ya. Nah, itu harus ada indikatornya. Berarti pas
pas pembelian bibitnya seperti apa, terus cara distribusinya nggak tidak standar. Kita kan Mas Wendra harus tahu standarnya itu agar tidak mati banyak itu kan. Nah, kolamnya, airnya gitu loh. Cara memberi makannya, pilihan pakannya kan harus tahu tuh. Ya Terus betul Coach, ini gagal kemarin. Mungkin di airnya kali harusnya dikasih Milagros dulu atau dikasih oksigen, Coach. Sehingga itu pokoknya nah, gagal dah. Itu 70% mati itu. Berduka saya kemarin. kira-kira Mas Wera udah tahu kan ya. Nah, gitu. Dicoba dulu dicatat setiap prosesnya. Nah, terus yang kedua, KPI-nya kalau misalkan satu tim. Nah, makanya ada KPI tim, ada KPI individu. Nah, tentunya kalau di saya ya, itu tim produksi konten. Nah, dia udah ada tuh siapa aja timnya, siapa yang ngurus. Nah, setiap tim tuh ada leads-nya yang memang oh, makanya setiap SOP itu kan misalkan kontennya belum jadi nih, diedit, dibalikin lagi. Nah, ini ada prosesnya, ada waktunya. Kalau nggak jadi ya ini yang tepat kita ngontrolnya. Nah, gitu. Misalkan tim publishnya 1000, sorry, kebanyakan ya. Misalkan 10 dalam sebulan, ternyata di tim editing ini yang lama gitu. Jadi kita bisa kontrol di tim editingnya. Kesalahan mulai dari tim editing gitu. Nah, sehingga indikator tim publishing tidak tercapai. Nah, kita jadi tahu siapa yang salah gitu loh. Nah, paham ya Mas Wendra? Ya Coach, tapi kan masalahnya KPI-nya hitam putih. Kalau memang tidak tercapai 10, otomatis KPI-nya jelek, Pak. Tapi kan Betul, persoalannya, ya maksudnya betul. Nah, kita jadi tahu siapa penyebab eh, individu yang mana penyebab tidak tercapai. Nah, tidak mungkin kan kita salahin tim publishingnya. Nah, tapi tim publishingnya juga bisa kita tegur karena dia nggak ngetok ke tim editing. Ini harus saling berkaitan ya. Relevannya itu maksudnya tadi karakteristik KPI itu harus relevan individu. KPI di satu individu harus berkaitan dengan KPI di satu individu lainnya. Gitu. jadi publish itu ada Apa? masa lah dileset jelek buat saya gitu. Bagian publishing misalkan di ada publishing harus mah gitu ya kita jadi market gitu ya kalau bagus beberapa lain itu bisa. Di saya agak nggak kedengeran. Ya, Mungkin kurang jelas suaranya, Pak. Mungkin hmm, diketik aja boleh. mungkin karena sinyal ya mungkin. Ya, terima kasih Pak Swendra. Kalau mau bertanya lagi boleh nanti via komentar ya. Biar komen boleh. Mangga, mangga. Ya, jadi intinya sih KPI ini sebenarnya untuk bahan kita untuk evaluasi bersama juga gitu ya. Walaupun kadang ya memang antar proses kan saling mempengaruhi gitu ya. Ya nanti itu bisa jadi ini juga, kan misalnya dia tidak tercapai nih. Nah itu kan biasanya nanti ada, kalau saya dulu ada CAR-nya ya, apa corrective action request-nya gitu, yang berguna untuk memperbaiki. Oh kenapa nih turun misalnya KPI-nya? Oh itu karena alasannya ini. Nah itu nanti bisa jadi KPI departemen lain juga gitu ya untuk bisa Hmm, memperbaiki hal itu gitu ya. Jadi memang betul. saling berkesinambungan gitu. Jadi jangan merasa kemudian pengen gara-gara dia KPI kita jelek gitu ya. Tapi ini kan memang usaha bersama gitu ya, bukan bukan masing-masing departemen kemudian jadi kayak menjelek-jelekan satu Ada sisi dan lain sebagainya. tim kerja. Ya, satu tim ya gitu ya. Jadi dinamika sih biasanya kalau jadi karyawan gitu coach. Kalau saya dulu ya, Ya, memang dinamikanya seperti di itu. sana. Hmm. Saya pun Tinggal ya sama gitu. tim kayak gitu. Hmm. Tim saya Yes. lihat, oh nggak tercapai. Kita udah buat indikator sebulan evaluasi nggak tercapai. Oh kendalanya di sini. Kita sebagai leads interview dia, Ya. interview. Kalau di usaha mikro dan kecil biasanya kan kita kebanyakan kekeluargaan sih biasanya. Tapi kita Ya. harus punya aturan yang jelas. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, satu lagi mungkin yang mau bertanya silakan. Dari kolom komentar belum ada lagi pertanyaan. Oke, mungkin boleh dijelaskan tugas aja, Coach, untuk dari sesi hari ini tugasnya apa nih, Coach?
Oke, siap teman-teman. Nah, tugasnya kita cuma dua aja, teman-teman. Make simple aja. Yang pertama itu teman-teman silakan buat SOP usahanya masing-masing. Nah, gitu. Yang kedua buat KPI dari usahanya dan timnya. Nah, gitu. Nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa juga nanti di grup ya, bisa ya di grup. Nah, Ya, ya. Jadi tugasnya sederhana aja, bikin SOP dan bikin contoh satu aja kali ya coach ya, atau berapa proses coach? satu aja nggak apa-apa. Oke, siap, Mm. siap. Misalkan SOP produksi atau SOP apa teman-teman silakan nanti biar terbiasa dulu nanti kan tinggal diduplikat untuk SOP berikutnya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa closing statement coach untuk penutup acara kita hari ini. Oke, jadi teman-teman terakhir ya, thank you banget Mas Fauzi dan teman-teman semuanya sudah mengikuti kelas hari ini sangat luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan dikasih template. Nah, kalau misalkan sebelumnya saya tutup, nanti kalau misalkan perlu template, nanti saya kasih template-nya ya di grup, nanti akan saya kirimkan. Oke, nanti disesuaikan saja ya. Oke, terakhir ya teman-teman pada poinnya selalulah belajar ya. Jadi untuk membangun usaha itu tidak mudah, tapi tidak susah juga. Nah, jadi gitu. Jadi tetap konsisten dalam sebuah bisnis ada naik turunnya. Yang penting teman-teman sudah punya goal yang jelas, punya aturan yang jelas, pastikan mimpi teman-teman itu dipegang. Nah, itu. Tapi paling 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 poinnya adalah mimpi itu harus diuraikan juga dalam sebuah rencana yang jelas. Oke, dan terakhir selalu berdoa kepada Tuhan ya, karena semua yang terjadi di dunia ini atas izin beliau. Nah, itu. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya, kalau misalkan ada kata-kata yang salah dan kurang dan segala macam, nanti kita bisa saya mohon sebesar-besarnya. Jadi nanti bisa kita chat-chat lagi di grup WhatsApp. Kita tutup dengan salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat Oke. sore, Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak coach atas penyampaiannya hari ini. Teman-teman silakan dikerjakan tugasnya masing-masing dan dicoba untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari hari ini gitu ya. Harapannya agar dari kelas ini kemudian kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dan tentunya bisa memajukan atau membuat bisnis dari rekan-rekan semuanya menjadi lebih baik lagi. Saya sendiri undur diri dari sebagai host untuk acara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita foto bersama dulu boleh? Kita yang punya yang tidak ada halangan boleh on cam sekitar 1 menit mungkin untuk foto bersama. Nanti kita upload di Instagramnya Wiragama Investa ya. Oke, dalam hitungan ketiga. Oh belum, bentar. Setelah dibenerin dulu kerudungnya biar lurus ya. Dibenerin guru kerudungnya. Oke, Cakep hitungan. ya, cakep. Bentar Pak, belum pakai kerudung. Aduh. Nengnya nggak cantik lagi nanti. Iya, pakai mukena aja Bu biar cepat. Oke, hitungan ketiga ya, kasih senyum yang terbaik. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Agak buram nih sebentar. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadirannya hari ini sekali lagi gitu ya. Sampai jumpa di minggu depan dan teman-teman Coach Wei ada di grup juga boleh teman-teman silakan kalau ada pertanyaan atau ada kebutuhan lain, insya Allah nanti beliau akan support gitu ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menutup Zoom-nya ya. Thank you Coach. Sama-sama Atas waktunya. teman-teman. Ya.